Sobat Ujung Malam, kenalin aku Ata yang bakal nemenin kalian buat memberi informasi seputar kisah misteri di dunia ini. Kali ini kita bakal bahas salah satu peristiwa yang jadi mimpi buruk bagi para perempuan di dunia. Padahal pelakunya sendiri adalah seorang perempuan. Apalagi kalau bukan kisahnya Elizabeth Bathory, atau dalam bahasa Inggris sering disebut Elizabeth Bathory. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan mental kalian, jangan nengok kanan kiri, dan langsung kita mulai kisahnya. Jadi yang belum tahu siapa itu Elizabeth Bathory, dia adalah salah satu bangsawan yang berasal dari Hungaria dan menjadi keluarga terkaya di negara itu. For your information juga, Elizabeth Bathory ini merupakan saudara dari Raja Polandia, yaitu Istvan Bathory. Gak sampai di situ aja, hal paling luar biasa lainnya yang terjadi di hidup Elizabeth, yaitu fakta bahwa kedua orang tuanya menjalin hubungan satu darah. Nah, karena hubungan haram kedua orang tuanya ini, alhasil Elizabeth dari kecil sudah sering mengalami epilepsi atau kejang-kejang. Mereka percaya kalau penyakit Elizabeth ini bisa disembuhkan dengan cara memberikan darah orang yang tidak terkena epilepsi kepada bibir atau makanan penderita. Dari kecil, Elizabeth ini udah dikasih pengobatan seperti itu. Sehingga banyak orang mengira Elizabeth membunuh banyak gadis guna melakukan pengobatannya. Oke, kita balik bentar ke kebiasaan hidup Elizabeth dan keluarganya. Jadi, sejak dini, Elizabeth ini udah terbiasa dengan adanya kekerasan. Soalnya, kedua orang tuanya sering ngajak Elizabeth untuk melihat hukuman mati yang menimpa para narapidana. Gak cuma itu aja, ternyata Elizabeth kecil udah diajarin tentang satanisme dan sihir oleh beberapa anggota keluarganya. Ya, walaupun mentalnya mungkin udah sedikit rusak, tapi Elizabeth berhasil tumbuh menjadi gadis remaja pada umumnya. Dapat pendidikan yang cukup, kekayaan melimpah, dan pastinya status sosial yang luar biasa bukan main. Singkat cerita nih, di umurnya yang masih 10 tahun, dia udah ditunangkan dengan Ferenc Nadoschty, yang merupakan seorang bangsawan juga. Barulah pada tanggal 8 Mei 1575, Elizabeth yang waktu itu masih berumur 15 tahun dan Ferenc yang berusia 19 tahun dinikahkan. Namun, karena kasta bangsawan Elizabeth jauh lebih tinggi dari Ferenc, dia nggak mau pakai nama belakang suaminya itu. Dan justru Ferenc lah yang menggunakan nama belakang Elizabeth. Kebayang nggak jadi Ferenc Bathory? Acara pernikahan mereka diadakan besar-besaran, di mana tamu undangannya sendiri mencapai 4.500 orang. Nah, sebagai hadiah pernikahan mereka, kedua orang tua Elizabeth dan Ferenc memberikan sebuah kastil yang bernama Chayte. Singkat cerita, 3 tahun kemudian Ferenc tumbuh makin perkasa. Dia diangkat sebagai komandan pasukan Hungaria serta menjadi pemimpin dari perang Ottoman. Sedangkan selama ditinggal suaminya perang, Elizabeth juga dipenuhi kegiatan produktif. Dia sibuk mengurus bisnis, perkebunan keluarganya, serta satu kegiatan produktif yang sangat-sangat ekstrem. Karena sama-sama sibuk, akibatnya selama 10 tahun mereka belum juga dikaruniai buah hati. Setelah menunggu lama, akhirnya di tahun 1585, Elizabeth dan Ferenc dikaruniai anak bernama Anna Nadoschty. Setelah itu, lahir juga keempat anak lainnya. Di tanggal 4 Januari 1604, Ferenc ditemukan meninggal dunia di usia 41 tahun.
Sampai sekarang, akibat kematiannya itu masih belum diketahui. Tapi, 3 tahun sebelum kematian si Ferenc ini, ia pernah mengeluh sakit di bagian kakinya. Jadi, dia harus pensiun dari tugas-tugasnya sebagai komandan. Lalu, barulah di tahun 1603, ia mengalami kelumpuhan permanen. Terus, kapan ya si Elizabeth ini menjalankan aksi gilanya? Nah, sama kayak apa yang aku bilang tadi, selama suaminya menjalankan tugas di medan perang, si Elizabeth ini punya kegiatan produktif yang sangat-sangat ekstrem. Disitulah Elizabeth menjalankan aksinya. Bermula setelah ia melahirkan anak terakhirnya, Elizabeth ini makin hari makin narsis. Bahkan para pelayannya seringkali lihat si Elizabeth ini bicara sendiri di depan cermin sambil memuji-muji wajahnya. Wah, cakep banget loh gue, gila. Kayak gitu ya, narsis banget lah pokoknya si Elizabeth Bathory ini. Tapi ya namanya makin tua seseorang, pastinya keriput-keriput di wajah makin muncul dong. Melihat Elizabeth yang ngebet banget pengen terlihat cantik, salah satu pelayan yang bernama Dorothea Dantes, atau yang kerap dipanggil Dorca, memberikan saran kepada Elizabeth dengan memasukkan unsur satanisme dan sihir agar si Elizabeth makin menekuni ajaran itu. Si Dorca ini bilang ke Elizabeth, kalau kamu mau terlihat cantik, kamu harus memberikan tumbal darah gadis perawan. Ya, gitulah intinya. Awalnya, Elizabeth ini nggak begitu percaya dengan apa yang Dorca katakan. Jadi, dia nggak langsung lakuin itu. Tapi suatu ketika, ada satu kejadian di mana saat rambut Elizabeth sedang disisir, si pelayan ini nggak sengaja narik rambut indahnya cukup keras. Belum sempat pelayan itu minta maaf, Elizabeth udah keburu emosi dan menampar pelayan itu hingga keluar darah dari hidungnya. Dan ternyata nggak sengaja darah itu menyiprat ke tangan Elizabeth. Elizabeth yang waktu itu udah mulai kehasut ajaran sesatnya Dorca, tanpa basa-basi langsung menghisap darah itu. Jadi Dorca ini kayak kena batunya sendiri ya dari sarannya itu. Nah, nggak sampai di situ aja, Elizabeth juga nyuruh Dorca dan satu pelayannya yang bernama Johannes Ujvari untuk menelanjangi pelayan itu, menariknya ke bak mandi dan memotong urat nadinya. Setelah gadis tadi meninggal, kehabisan darah, Elizabeth langsung berendam dalam kubangan darah pelayan itu. Nah, mulai dari situlah Elizabeth kecanduan akan darah gadis perawan. Untuk menjalankan aksinya itu, Elizabeth tetap dibantu oleh Dorca. Dan pastinya Dorca juga mendapat imbalan dari bantuan yang dia berikan. Nggak cuma itu aja. Aksi dua wanita gila ini ternyata juga dibantu oleh 3 pelayan lainnya yang bernama Ilona Jo, Anna Dracula, dan juga satu pelayan pria tadi yang bernama Johannes Ujvari. Awalnya mereka cuma menawan gadis-gadis perawan yang ada di dalam kastil. Tapi karena lama-lama stok mereka habis, Elizabeth akhirnya kepikiran untuk membuka lowongan pekerjaan sebagai pelayan di kastilnya. Mendengar berita lowongan itu, puluhan orang mulai mendaftarkan diri, dan dari situ pula lah Elizabeth mendapatkan mangsa-mangsanya. Lama ia melakukan aksi itu, barulah di tahun 1604 suaminya meninggal dunia. Dan setelah suaminya meninggal, aksi Elizabeth makin menjadi-jadi. Ada satu hal lagi yang menarik dari aksi gilanya ini. Ternyata sewaktu korbannya masih belum banyak banget, jasad-jasad korban Elizabeth ini diberikan proses pemakaman pada umumnya. Salah satunya dengan memanggil pemuka agama. Elizabeth memberikan kesaksian kepada pemuka agama itu bahwa pelayannya ini meninggal karena kecelakaan kerja. Tapi
Karena heran kok makin hari makin banyak yang meninggal, akhirnya pemuka agama ini menolak untuk melakukan proses pemakaman. Karena takut perbuatannya ini diketahui banyak orang, akhirnya Elizabeth udah nggak pernah lagi nih melakukan proses pemakaman untuk para korbannya. Sebagai gantinya, ia membuang begitu saja jasad-jasad korbannya sembarangan di sungai, ladang, basement, dan tempat-tempat yang sekiranya menurut dia aman. Gak puas dengan darah gadis-gadis perawan dari desa, ia berkeinginan untuk mendapatkan darah yang lebih berkualitas. Emang gak bisa ditebak si Elizabeth ini ya. Akhirnya ia mulai menculik gadis-gadis bangsawan rendahan untuk ia bunuh satu persatu. Tapi ternyata aksinya ini justru membawa dia makin dicurigai oleh banyak orang, termasuk Raja Hungaria saat itu. Kecurigaan mereka makin besar ketika ada salah satu gadis bangsawan yang berhasil kabur dari tahanan Elizabeth. Gadis itu memberikan kesaksian kepada pihak berwajib mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam Kastil Chayte, serta apa yang dilakukan Elizabeth kepada mereka. Berlangsunglah di tanggal 30 Desember 1610, George Turzo, yang merupakan sepupu Elizabeth, memimpin penggeledahan paksa ke Kastil Chayte. Pastinya mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ada jasad-jasad gadis-gadis tak bersalah yang bergelimpangan di sudut-sudut kastil, yang masih bergelantung tak bernyawa dengan nadi yang sobek, belasan gadis-gadis yang masih hidup, yang berada di dalam tawanan menunggu gilirannya, serta ada juga mayat-mayat yang sudah membusuk di basement. Setelah penggerebekan itulah aksi Elizabeth berakhir. Akibat dari ulah mereka, Elizabeth dan ketiga pelayannya dituduh melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap wanita muda dengan korban sekurangnya 650 jiwa. Ketiga pelayannya dijatuhi hukuman mati, di mana Dorca dan Joe diberi hukuman siksa dan dibakar pada tahun 1611. Sedangkan Anna dihukum penggal di tahun yang sama. Lalu gimana nih nasib Elizabeth? Secara logika, harusnya Elizabeth mendapatkan hukuman lebih tinggi dong dari para pelayannya. Namun, ternyata ia justru hanya diberi hukuman kurung seumur hidupnya. Ia dikurung di kastilnya sendiri, di mana hanya ada sebuah dinding tinggi di sekelilingnya, serta lubang kecil untuk memberikan makan. Alasan dari keringanan yang ia dapatkan tentu saja berasal dari status sosial yang ia miliki. Di zaman itu, seorang bangsawan tidak boleh mendapatkan hukuman eksekusi mati, definisi orang kaya bebas. Tapi nggak lama setelah itu, pada tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth ditemukan meninggal dunia oleh penjaga kastil dengan posisi terlungkup. Dari kisah Elizabeth dan peristiwa kekejaman yang ia lakukan ini, selama berabad-abad kemudian, nama Elizabeth Bathory haram untuk disebut-sebut di lingkungan Hungaria. Serta Elizabeth Bathory dikenal sebagai pembunuh berantai paling kecil di dunia. Elizabeth juga dinobatkan sebagai the most prolific female murderer atau wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia pada Guinness World Records. Nah, itu tadi kisahnya Elizabeth atau wanita dengan julukan Lady Dracula. Buat kalian yang masih penasaran dengan kisahnya, kalian juga bisa loh nonton dari film yang diadaptasi dari kisah si Elizabeth Bathory ini, yaitu The Countess. Segitu dulu cerita kita malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kita, serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari channel Ujuk Malam. See you in another videos.